Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Suryani, NPM 10121101 dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan untuk tugas ujian akhir semester pada kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Adapun di sini pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan yang kompetitif. Kemudian yang terakhir ada hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Untuk pengertian, yaitu mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan, atau secara sederhana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Kemudian ada konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan kompetitif, antara lain 1. Peningkatan akses modal. Yang kedua ada peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan. Yang ketiga penghematan biaya operasional perusahaan. Adapun yang keempat peningkatan produktivitas dan kualitas. Yang kelima ada peningkatan citra brand yang positif, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang baik dan proses manajemen resiko. Menurut Syarikat Klemenka pada tahun 2002, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Nah, konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya manusia, dan juga masyarakat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama. Ada perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan ketertiban perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, dan bantuan bencana kemanusiaan. Kemudian hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan yakni 1. Board of Director yang mempunyai komitmen yang mendorong kegiatan corporate social responsibility. Yang kedua ada undang-undang setempat dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Dipandang dari segi etika, memang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak hanya sekedar menyangkut pengembangan komunitas atau community development atau sekedar kegiatan sosial. Adapun menurut Kraft pada tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Kemudian ada yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dengan dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Dan yang terakhir ada keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik
yang kondusif, yang kelangsungan bisnis terhadap perusahaan tersebut. Adapun menurut Trevino dan Nelson pada tahun 1995 mengkonsepkan CSR sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan berperi kemanusiaan. Yang A, tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai prosedur barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima. Artinya, laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Kemudian B, tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Kemudian yang C, tanggung jawab berperi kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Adapun lingkup tanggung jawab sosial perusahaan menurut Kraft tahun 1998. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, pembangunan prasarana fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi kesempatan sosial, dan lain-lain. Kedua, ada keuntungan ekonomis karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Yang keempat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis satu perusahaan. Nah, menurut Kotler dan Lee, pada tahun 2005 mengidentifikasi 6 pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial yang bisa dieksekusi oleh perusahaan adalah: 1. Cost promotion adalah bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana. Yang kedua, cost relate marketing, bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian % dari pendapatan sebagai donasi. Yang ketiga, corporate social marketing. Di sini perusahaan membantu mengembangkan maupun implementasi dari kampanye. Yang keempat, corporate philanthropy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas perusahaan. Kemudian yang kelima, community volunteering. Dalam aktivitas ini, perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan. Yang terakhir ada social responsible business practice, yaitu sebuah inisiatif di mana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu. Bentuk-bentuk implementasi CSR, yang pertama ada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan pemajualnya, serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor darah dan dengan melibatkan seluruh karyawan memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Baik, sudah selesai saya membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam mata kuliah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.